Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Pada kesempatan sore hari ini, InsyaAllah tema kajian kita adalah tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Karena itu maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah banyak disebutkan keutamaan-keutamaan tentang zikir. Salah satu di antara keutamaan zikir adalah satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Ia telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى قال ذكر الله تعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, sukakah kalian aku beritahu sebaik-baik amal kalian, yang paling suci dalam pandangan Rabb kalian, yang lebih meninggikan derajat kalian, yang lebih baik lagi bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, dan lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian lalu kalian penggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian. Maka para sahabat pun menjawab, beritahukanlah wahai Rasulullah. Maka Rasul pun bersabda, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Demikian riwayat dari Imam Tirmizi. Maka di hadis ini disebutkan bahwa ternyata ada satu amalan yang kalau amalan itu kita lakukan, maka amalan itu lebih baik daripada infak, lebih baik bahkan daripada zihad. Dan amalan itu adalah amalan yang paling suci serta paling meninggikan derajat. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan bahwasanya zikir adalah sebaik-baik amal, dan telah banyak riwayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan dari zikir.
Di antaranya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia telah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Inilah di antara kata kunci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersama dengan kita manakala kita berzikir menyebut asma-Nya. Maka inilah ketika Allah bersama kita, apalagi yang kita takutkan dari makhluknya. Ketika Allah bersama dengan kita, maka apalagi yang kita khawatirkan tentang kehidupan kita. Ketika Allah bersama kita, maka apalagi yang kita khawatirkan dari kehidupan setelah kematian kita. Maka yang terbaik bagi kita adalah satu amalan senantiasa hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu jalan untuk mencapai hidup bersama Allah adalah berzikir menyebut asma-Nya. Aku mengikuti persambaan hamba-Ku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia menyebutku dalam satu majlis, maka aku pun menyebut namanya dalam majlis yang lebih baik dari majlis mereka. Dan jika hambaku mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Inilah hadirin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan kepada kita yang lebih baik dari yang kita lakukan. Ketika kita mengingat Allah dalam satu jamaah, Allah mengingat kita dalam jamaah yang lebih baik dari jamaah kita. Ketika kita datang mendekat hanya dengan sejengkal, Allah datang mendekat kepada kita sedepak. Dan ketika kita datang menghadap Allah dengan berjalan, Allah mendekat kita dengan berlari. Masya Allah, betapa Allah adalah zat yang maha mensyukuri. Sedikit amalan kita, balasan dari Allah datang lebih baik dan lebih banyak. Di dalam riwayat lain disebutkan, masih ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqulu ana ma'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hamba-Ku manakala ia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena menyebut namaku. Disebutkan di sini bahwasanya di antara etika berzikir adalah dengan menggerakkan bibir kita. Oleh karena itulah maka amalan zikir dapat kita lakukan kapan saja, meskipun kita sedang melakukan aktivitas yang lain. Boleh jadi kita sedang melakukan perjalanan menyetir mobil ke kantor misalnya, maka aktivitas zikir bisa kita lakukan sambil kita nyetir mobil ke kantor. Ketika kita mengantar istri belanja ke pasar misalnya, maka sambil naik kendaraan kita pun masih bisa melakukan zikir. Oleh karena itulah maka hadirin rahimakumullah,
Maka aktivitas zikir dapat kita lakukan setiap saat. Dan keutamaan yang bisa kita raih ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Maka apalagi yang kita takutkan kalau begitu, ketika Allah senantiasa mengingat akan kita selaku hamba-Nya. Dalam satu riwayat ada sahabat, diriwayatkan dari Abdullah bin Busrin, ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku yang harus saya laksanakan. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang harus saya pegang teguh setiap saat." Sahabat tidak ingin ketinggalan dalam beramal. Maka ketika dia melihat banyak syariat Islam, ada zikirnya, ada solat, ada puasa, ada sunatnya, ada wajibnya, maka ia tidak ingin ketinggalan. Ia pun bertanya kepada Rasul supaya Rasul menyebutkan kepadanya satu amalan yang bisa dia pegang teguh di antara banyaknya syariat amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Maka Rasul pun memberikan jawaban syariat apa yang hendaknya dipegang oleh seorang muslim di tengah-tengah banyaknya syariat Islam, yaitu la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Demikian hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Selanjutnya disebutkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah berkata, ketika beliau tidak diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi gubernur di Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal kepada Muaz bin Jabal. Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah ta'ala." Hendaklah lisanmu senantiasa zikir, senantiasa basah dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mati. Jadi ketika kita menghadapi kematian, hendaklah lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraqi wa khairin lakum min an talqaw 'aduwwakum fadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Sukakah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik amal kalian, yang paling suci dalam pandangan Rabb kalian, yang lebih meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah?"
dan lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian, lalu kalian memenggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian. Mereka, para sahabat menjawab, beritahukanlah ya Rasul. Dan Rasul pun menjawab, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, betapa dahsyatnya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia lebih hebat dari infak emas dan perak, dan dia juga lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah, padahal jihad adalah termasuk amalan yang sangat utama. Di hadis ini disebutkan bahwasanya di antara keutamaan daripada amalan zikir adalah ia adalah sebaik-baik amal. Dan disebutkan pula di sini bahwa amalan zikir adalah amalan yang paling suci dalam pandangan Rabb kalian. Maka ternyata zikir bukan sekadar mengingat Allah, tapi bersamaan dengan itu ketika kita melaksanakan amalan zikir, maka amalan itu pun dapat menjadi penyuci dosa-dosa kita. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Orang-orang mufarrid telah mendahului. Qalu, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang mufarrid itu wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustahtaruna fi dzikrillah yad'u dzikru anhum athqalahum fayatuna yaumal qiyamati khifafan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang yang mendahului, yaitu orang-orang mufarrid, adalah orang-orang yang selalu menjaga zikrullah. Zikrullah itu meringankan beban dosa-dosa mereka, sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa beban dosa. Maka zikir kepada Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ingin datang menghadap Allah di hari kiamat kelak, datang dalam keadaan bersih dari dosa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan kepada kita, bahwa di antara jalan untuk mensucikan diri kita agar bersih menghadap Allah, yakni dengan jalan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga ingin datang menghadap Allah dalam keadaan ringan punggung kita dari beban-beban berat yang memberati punggung kita. Dan di antara beban berat yang memberati punggung kita adalah beban dosa. Maka dengan zikir kepada Allah, dosa-dosa terhapus dan beban-beban berat pun terlepas. Inilah di antara keutamaan lain, manfaat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, dan di antara keutamaan zikir adalah juga membebaskan pelaku zikir dari sifat kemunafikan. Dan kita tentu saja ingin diri kita terbebas dari sifat munafik, karena kita sudah tahu betul bahwa orang-orang munafik kelak mereka diazab dalam neraka, dan di neraka yang paling bawah. Orang munafik diazab lebih berat ketimbang orang-orang kafir, ketimbang orang-orang penyembah berhala. Maka kita ingin tentu saja bebas dari kemunafikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan kepada kita untuk bebas dari kemunafikan. Salah satu jalan untuk bebas dari kemunafikan adalah dengan jalan
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq." Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia terbebas dari sifat munafik. Demikian hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Maka pemirsa, ketika kita ingin membebaskan diri dari kemunafikan, maka jalan yang bisa kita tempuh adalah banyak berzikir kepada Allah. Maka satu saja amalan, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah, berbagai keutamaan di kita raih. Sekali kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka itu adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik dari jihad, menghapuskan dosa-dosa dan membebaskan diri kita dari kemunafikan. Inilah di antara keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfungsi menjadi pensuci diri dan jiwa kita. Selanjutnya disebutkan di dalam hadis tadi bahwa di antara keutamaan zikir adalah untuk meninggikan derajat kita. Wa arfa'iha fi darajatikum. Di antara keutamaan zikir adalah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hal ini terdapat satu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadhkuranna Allaha qaumun 'alal furushil mumahhadati yudkhiluhumul jannatil 'ula." Sungguh ada satu kaum, mereka berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur yang empuk, dan hal itu menyebabkan mereka memasuki surga-surga yang tertinggi. Masya Allah. Di hadis ini disebutkan ada satu kaum yang mereka zikir di atas kasur-kasur empuk. Jadi sangat boleh jadi mereka yang melakukan zikir ini adalah orang-orang kaya di dunia ini. Terbukti dari sabda Rasul, mereka melakukan zikirnya di atas kasur-kasur empuk, dan pada umumnya mereka yang memiliki kasur-kasur empuk adalah orang-orang kaya di dunia ini. Dan ketika orang-orang kaya itu mengamalkan zikir, memperbanyak zikir mereka bukan saja kaya di dunia, tapi juga mereka penghuni surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amalan zikir adalah amalan yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik kaya maupun miskin. Berbahagialah orang-orang kaya yang hidup di dunia ini bahagia, kemudian di tengah-tengah kebahagiaan hidupnya di alam dunia, ia pandai dan banyak berzikir kepada Allah, maka ia pun kaya di dunia, bahagia di surga. Bahkan bukan sebarang surga yang dia dapatkan, melainkan surga-surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara keutamaan zikir, membawa pelakunya ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya disebutkan dalam hadis lain
yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Amr bin Abasyah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin, rijalun laysu bi anbiya'a wala syuhada'a, yaghsha bayadu wujuhihim nadhran nazirin, yaghbiduhum an-nabiyyun wa syuhada' bimaq'adihim wa qurbihim min Allah azza wa jalla." Pada sebelah kanan Ar-Rahman dan kedua tangannya adalah kanan, ada orang-orang yang dia bukan nabi, bukan pula mereka syuhada, namun wajah mereka putih bercahaya, menarik hati orang-orang yang melihatnya. Bahkan para nabi dan para syuhada pun cemburu kepada mereka karena kedudukan mereka yang tinggi dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, "Wahai Rasul, siapakah mereka itu ya Rasulullah?" Dan Rasul menjawab, mereka adalah hum juma'un min nawazi'il qabail yajtami'una 'ala dzikrillah fayantaquna atalib al-kalam kama yantaqi akil at-tamri atayibah. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul dari berbagai suku yang berbeda-beda, dari tempat yang berlainan. Mereka sengaja berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Lalu mereka memilih perkataan-perkataan terbaik, sebagaimana orang makan kurma memilih kurma yang terbaik. Masya Allah, para pemirsa, ternyata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membawa mereka menempati satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, kedudukan yang sangat dekat kepada Allah, dan itu mereka raih karena mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah, meskipun boleh jadi mereka tidak saling kenal muka, tidak saling kenal nama. Mereka berasal dari suku-suku yang berbeda-beda, namun zikir menyatukan hati mereka. Mereka berzikir kepada Allah, mereka memilih perkataan-perkataan yang baik, tidak sembarang bicara, bicaranya dipilih, mana yang manfaat, mana yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat, mereka pilih dan itu yang mereka ucapkan. Sementara perkataan-perkataan yang mafsadat, perkataan-perkataan yang akan membawa bencana dan tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang lagha, yang lalai, tidak mereka lakukan. Mereka itulah orang-orang yang kelak mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang teramat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kemudian disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi, disebutkan bahwasanya yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah khairil lakum min infaqiz dhahab wal waraq. Banyak berzikir kepada Allah itu lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu
ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna rajulan fi hijrihi darahimu yuqassimuha wa akharu yadhkurullaha kana dzikrullahi afdal." Seandainya seseorang mempunyai uang yang banyak, lalu ia membagi-bagikan uangnya itu, sementara yang seorang lagi ia sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya lah orang yang sibuk berzikir kepada Allah itu lebih utama. Oleh karena itulah para pemirsa, maka orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan lebih utama daripada menginfakkan uang, membagi-bagikan uang. Itu artinya bahwa orang-orang yang tidak berharta, yang disebut dengan orang-orang fakir miskin, mereka ternyata bisa melakukan amalan-amalan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan amalan yang bisa dilakukan hanya oleh orang-orang kaya. Bukankah membagi-bagikan uang karena banyak uang dibagi-bagikan kepada fakir miskin adalah amalan orang-orang yang berharta? Namun disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik ketimbang mereka yang sibuk membagi-bagikan hartanya, membagi-bagikan uangnya kepada orang-orang fakir miskin. Maka sungguh sangat dahsyat amalan zikir kepada Allah, karena dia amalan yang tidak perlu kita punya harta banyak baru kita bisa beramal. Tanpa harta pun kita bisa melakukan satu amalan yang teramat mulia. Bahkan amalan ini lebih baik dibandingkan dengan membagi-bagikan uang. Amalan ini adalah amalan yang lebih utama, yang dapat dilakukan oleh seorang yang tak berharta, dan ia menjadi mulia dibandingkan bahkan dengan orang-orang yang berharta yang tidak beramal soleh. Itulah di antara keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ia lebih utama ketimbang berinfak sekalipun. Para pemirsa, tentu saja kita tidak mengartikan amalan-amalan ini maka kemudian kita hanya beramal dengan banyak berzikir kepada Allah, kemudian kita melalaikan amalan-amalan lain seperti infak dan jihad. Tentu tidak seperti itu. Orang-orang yang cerdas, maka dia akan mengambil amalan yang utama sambil tetap melakukan amalan-amalan soleh lainnya, sehingga yang dia dapat bukan hanya amalan-amalan zikirnya, tapi dia tetap mendapatkan amalan infaknya, tapi dia dapatkan amalan jihadnya. Maka kita semua tentu sangat ingin mendapatkan, bisa melakukan berbagai amalan kebajik sebagai bekal untuk menghadapi hidup kita setelah hidup di alam dunia ini, sebagai bekal menuju akhirat yang abadi. Dan di antara bekal yang dapat kita persiapkan adalah bekal amal soleh. Yakni amal soleh berupa infak di jalan Allah, amal soleh berupa jihad di jalan Allah, dan di antara lainnya adalah amal soleh berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tadi disebutkan di dalam hadis yang pertama bahwasanya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan zikir kepada Allah itu lebih utama dibandingkan dengan kalian menghadapi musuh-musuh kalian dalam jihad fisabilillah. Entah kalian bunuh mereka, penggal leher mereka, ataukah mereka yang justru memenggal leher kalian. Orang yang gugur di jalan Allah dalam jihad fisabilillah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka yang banyak berzikir kepada Allah, ternyata mereka pun
lebih baik dari orang-orang yang berjihad itu. Maka ini menunjukkan betapa dahsyatnya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu jihad adalah amal yang utama, tapi disebutkan dalam riwayat ini ternyata zikir kepada Allah masih lebih baik dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, entah kita membunuh musuh ataupun kita yang dipenggal leher kita oleh musuh. Maka para pemirsa sekalian, rasanya amat sayang kalau hidup kita ini disia-siakan dengan kelalaian-kelalaian yang tidak kita sertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir kepada Allah adalah amalan yang sangat mudah, karena kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja. Sangat boleh jadi kita ketika kita ingin berzikir dengan bacaan qiraatul Quran, sementara kita tidak hafal Quran, sementara kita sedang nyetir mobil, kita tidak bisa membaca Quran sambil nyetir mobil karena sangat membahayakan. Tetapi dengan zikir kepada Allah, kita bisa melakukan amalan ini meskipun kita masih sedang menyetir kendaraan kita. Inilah mudahnya amalan zikir, tapi ternyata amalan yang mudah ini mendapatkan tempat kedudukan yang teramat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dibandingkan dengan infak sekalipun, dengan jihad sekalipun. Meskipun tentu tidak berarti lantas karena tahu keutamaan zikir kita meninggalkan amalan-amalan lain. Tidak seperti itu. Orang-orang yang cerdas, maka dia akan mengambil amalan-amalan zikir sambil tetap mengamalkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Telah banyak dalam riwayat-riwayat hadis menyebutkan tentang berbagai contoh daripada amalan-amalan zikir yang bisa kita pilihkan, kita bisa lakukan. Mana yang kita suka atau mana yang cocok dengan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat itu. Di antara contoh-contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, misalnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bertanya, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah? Apakah tidak sanggup salah seorang dari kalian melakukan 1000 kebajikan dalam satu hari? Masya Allah, 1000 kebajikan adalah bilangan yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat, sanggupkah kalian melakukan 1000 kebajikan dalam kurun waktu satu hari? Mungkin kita bisa hitung. Yang pertama misalnya kita berinfak, yang kedua kita menolong anak yatim, yang ketiga kita membantu tetangga, keempat, kelima, keenam. Kita bisa hitung dengan jari kebajikan-kebajikan yang dapat kita lakukan. Sementara Rasulullah SAW menantang kita 1000 kebajikan dalam sehari. Sanggup? Mendengar pernyataan Rasul, pertanyaan Rasul seperti itu, sahabat pun menyampaikan, bagaimana mungkin seseorang di antara kami sanggup melakukan 1000 kebaikan setiap hari? Bukankah 1000 kebaikan itu banyak? Dan andai pun kita lakukan, barangkali boleh jadi tidak cukup waktu untuk melakukan 1000 kebaikan dalam sehari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
memberikan solusi amalan apa yang bisa mendatangkan 1000 kebajikan dalam satu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusabbihu alfa tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin wa tuhattu anhu alfu khati'atin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa membaca tasbih 1000 tasbih, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan, dihapus daripadanya 1000 kesalahan. Ternyata hanya dengan membaca tasbih, maka 1000 kebajikan bisa kita lakukan dalam satu hari. Bahkan bukan hanya itu, ada tambahannya, 1000 kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukankah ucapan tasbih sangat ringan di lisan kita? Kita cuma membaca subhanallah, 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 subhanallah dan seterusnya. Maka dengan ucapan itu kita mendapatkan kebajikan yang banyak di sisi Allah, yang boleh jadi kalau satu demi satu kebajikan itu kita lakukan secara fisik, misalnya berinfak, membantu tetangga, menolong yang kesusahan, mungkin tidak cukup waktu dan tenaga kita serta materi kita. Namun hanya dengan modal lisan kita berzikir kepada Allah berupa tasbih kita, maka itu dapat mendatangkan kebajikan. Dan bukan hanya sedikit, tetapi 1000 kebajikan. Tambahan bonus 1000 kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa banyaknya keutamaan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan lain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kalimat zikir lainnya yang bisa kita lakukan, kita amalkan adalah sebagaimana diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wat-tahlila wat-tahmida yan'atifna hawla al-'arsy lahunna dawiyyun kadawiyyin nahl tudhakkiru bi sahibiha ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudhakkiru bihi." Sesungguhnya di antara kalimat yang kalian ucapkan sebagai pujian dan pengagungan kepada Allah, yaitu kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kalimat tahmid alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah. Ketika kita berzikir dengan kalimat-kalimat zikir ini, maka kalimat-kalimat ini akan berputar-putar di sekeliling arsy Allah yang mempunyai bunyi lembut seperti dengung lebah, dan kalimat-kalimat itu menyebut-nyebut orang yang membacanya. Masya Allah. Ketika kita berzikir menyebut subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah, kalimat itu tembus berkeliling di arsy Allah. Mereka mengeluarkan bunyi lembut seperti dengung lebah, dan kalimat-kalimat zikir itu menyebut-nyebut nama penzikirnya. Ketika kita berzikir, nama kita disebut oleh kalimat-kalimat zikir itu di sekitar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah di antara kita yang tidak ingin namanya terus menerus disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ini kita inginkan, maka perbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah.
Dan di antara zikir-zikir lainnya, ketika kita berzikir dianjurkan juga menyertakan jari-jari kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ketika lisan berucap, jari-jari kita turut menghitung zikir kita, maka jari-jari ini kelak di hari kiamat akan ditanya dan akan disuruh menjawab, dan jari-jari kita akan bisa menjawabnya pada saat itu kelak. Dan ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini hasan dari Yusairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikunna bit-tasbih wat-tahlil wat-taqdis wa'qidna bil-anamil fa innahunna mas'ulatun mustanfaqatun wa la taghfalna fatansayna ar-rahmah." Hendaklah kalian menjaga tasbih subhanallah dan tahlil la ilaha illallah dan taqdis subhanal malikil quddus, dan hitunglah semua itu dengan jari-jari tangan kalian, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya dan dalam hal apa jari-jari itu digunakan, dan jari-jari itu akan diberi kemampuan untuk berbicara, dan janganlah kalian melalaikannya sehingga kalian kehilangan rahmat Allah. Subhanallah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata dengan zikir lisan kita berucap, jari turut menghitung ucapan zikir kita, maka manfaat ganda bisa kita dapatkan. Manfaat dari zikir dan manfaat dari menggerakkan jari-jari kita ini, karena jari-jari kita akan ditanya dan jari-jari kita akan menjawab. Digunakan untuk apa jari-jari ini? Alangkah indahnya ketika jawaban kita, jari-jari ini digunakan untuk menghitung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara contoh-contoh zikir yang bisa kita lakukan, kita amalkan untuk kebajikan bekal di alam akhirat kita nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalimat zikir yang kita ucapkan juga akan berdampak kepada rimbunnya surga yang kelak akan didapatkan oleh para perzikir. Mereka yang berzikir itu bisa berdampak kepada ditanamnya pohon-pohon di surga berkat zikir yang dia lakukan di alam dunia ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan, membaca subhanallah wa bihamdi, maka niscaya ditanamkan untuknya satu pohon kurma di dalam surga. Membaca subhanallah wa bihamdi, sebuah pohon kurma di surga ditanamkan oleh Allah untuknya. Maka bagi kita yang ingin merimbunkan, menghijaukan surga kita dengan banyak pohon kurma di sana, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang dapat kita ucapkan adalah dengan zikir subhanallah wa bihamdi, maka sebuah pohon kurma ditanam Allah untuk kita di surga. Maka silahkan memperbanyak, bagi kita yang ingin memperbanyak tanaman kurma di surganya nanti.
Di riwayat lain disebutkan kebajikan yang sangat banyak didapatkan oleh mereka yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Hakim dengan isnad yang sahih dari Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Jadi di antara kunci tiket masuk surga adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan hadis ini menjamin pasti didapatkan surga bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Au wajabat lahul jannah, atau wajib baginya masuk ke dalam surga bagi mereka yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun di riwayat disebutkan tentu saja selama dia tidak membatalkan ucapan la ilaha illallahnya itu. Dan ucapan la ilaha illallah menjadi batal ketika dia melakukan perkara-perkara kemusyrikan, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hingga matinya dia masih berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa arba'an wa ishrina alfa hasanatin. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka ditulis baginya 124.000 kebajikan. Masya Allah, betapa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hanya dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi yang kita ucapkan 100 kali saja. Padahal mengucapkan subhanallah 100 kali itu tidak lebih dari 5 menit kalau kita hitung pakai menit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Boleh jadi tidak lebih dari 5 menit itu kita lakukan. Sangat ringan, sangat mudah. Namun ternyata kebajikannya sangat besar. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, ditulis baginya 124.000 kebaikan. Maka tentu saja ini membuat kagum para sahabat. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau demikian tidak ada seorang pun di antara kami yang binasa pada hari kiamat. Kenapa? Karena amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya." Kalau mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali mendapatkan 124.000 kebaikan. Sementara sangat boleh jadi kejahatan-kejahatan tidak sebanyak itu. Berarti kami tidak akan binasa di hari kiamat karena kebanyakan kebaikan kami lebih banyak daripada amal-amalan kejahatan kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, memang benar, seseorang dari kalian akan datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan yang banyak, yang jika diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu pun akan hancur karena sangat beratnya amal-amal kebaikan itu. Akan tetapi kemudian didatangkanlah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, sehingga amal-amal kebaikannya lenyap oleh nikmat-nikmat itu. Kemudian setelah itu Allah menolong orang itu dengan rahmat-Nya. Para pemirsa sekalian, maka ini menunjukkan bahwa meskipun kita telah banyak beramal soleh, beramal kebajikan, namun apabila amalan kita dibandingkan dengan nikmat-nikmat dari Allah, niscaya nikmat-nikmat itu lebih banyak, lebih unggul dibandingkan amal-amal soleh kita. Lantas, kalau kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga, maka itu semata-mata hanyalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Karena meskipun banyak kebajikan yang kita kumpulkan, namun pada saat bersamaan Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat-nikmat. Maka kita teringat akan satu kisah, bahwasanya ada seorang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diperintahkan masuk ke dalam surga. Lalu dia ditanya, mengapa dia masuk ke dalam surga? Apakah ia masuk surga karena rahmat Allah, ataukah dia masuk surga karena amalnya? Ia menjawab, aku masuk surga karena amal kebajikan yang telah dilakukan ketika aku hidup di dunia. Boleh jadi dia merasa banyak amal kebajikan di dunia, sehingga dia berhak untuk masuk surga karena amal kebajikannya. Namun kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menimbang nikmat yang pernah Allah berikan hanya kepada satu biji matanya saja. Maka ditimbanglah satu nikmat atas satu biji matanya dengan 60 ibadahnya. Ternyata apa ya pemirsa yang terjadi? Nikmat satu mata lebih berat ketimbang amal 60 tahunnya. Itu baru dibandingkan dengan satu nikmat mata. Bagaimana dibandingkan dengan nikmat seluruh anggota tubuhnya dan seluruh nikmat-nikmat yang dia peroleh selama kehidupannya. Maka oleh karena itulah maka perbanyak amal kita. Namun kalaupun kita masuk ke dalam surga, itu semata-mata berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita beramal soleh sekalipun, kita diilhamkan untuk banyak berzikir, itu pun adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa sekalian, di antara kajian-kajian dan keutamaan zikir, mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat dan terutama lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang disampaikan pada hari ini, kita menjadi pengamal daripada ilmu yang kita disampaikan pada hari ini, yakni memperbanyak lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama menutup kajian hari ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan rahmat-Nya untuk kita semua. Terlebih di tengah-tengah epidemi Corona pada saat ini yang menjadi penghalang kepada kita untuk sebagian masjid ditutup misalnya, kemudian silaturahmi pun tidak bisa karena kebijakan PSBB misalnya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh muka bumi ini, sehingga dengan demikian kita bisa kembali beribadah kepada Allah, meramaikan masjid-masjidnya, bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.